Emang mau bahas apa sih kalian nih? Jadi kita mau bahas yang seru-seru aja nih masalah kegiatan kampus. Misalkan kalian yang anak-anak kampus yang jurusannya IT, biasanya kalian kan suka bandel nih. Nah, biasa bandelnya apa aja tuh? Nah, di sini mau kita bahas nih kebandelan-kebandelan jurusan IT di kampus yang biasa terjadi. Biasanya remaja identik dengan nakal, Yoi. kampus malas, cabut, skripsi beli, ulangan jeblok. Itu yang harus kalian hindari sebetulnya. Cuman banyak terjadi memang. Sebenarnya susah juga sih untuk ngilangin itu, tapi gimana ya? Ya emang begitu nih. Kalau misalnya lu kalau di kampus dulu gimana nih? Gua sih lebih kayak ke males sih, ke pelajaran, karena gua kuliah kelas karyawan juga ya guys ya. Jadi kuliah sore, balik kerja, begitu masuk kampus tuh udah malasnya, gua udah ngantuk, dosen nerangin, gua main game. Ya kenakalan-kenakalan gua main kayak gitulah. Nah, repotnya tuh kalau kayak gitu tuh pas lagi di UAS, Nah itu tuh kacau. kacau. Apa yang diterangin kagak gua dapet men. Tapi Seriusan. gue juga pernah nih, gue pas lagi kuliah itu di kampus, gue kerjaannya cuma main game doang tuh. Jadi pada saat dosen lagi nerangin, gue di belakang tuh main game. Karena gue juga sama kelas karyawan nih. Terus juga kalau karyawan kan pasti Sabtu Minggu. Nah biasanya gue kalau malas sama anak-anak gue tuh, pasti gue main game PES tuh. Itu nyari kelas kosong, gue pasti nyari ruangan, baru gue main game di situ. Gue titip absen aja, jadi biar gue lebih senang main game gitu. Terus gue pernah karena itu ujian gue tuh kacrut men. Gue pernah ujian matematika tuh melihat langit, itu nilai gue nggak ngisi apa-apa karena gue nggak ngerti sama sekali. Itu kacau sih itu. Tapi kalau emang pes tuh nggak bisa dihilangin dari anak muda. Iyalah. Sebenarnya apa ya, main game itu tuh sebenarnya masuk kampus itu bukan buat belajar sebenarnya sih, nyari mainnya aja. Iya. Seru-seruan sama temen, main game lah, apa ngobrol ngalor ngidul, ngopi kayak apa kayak sambil lebih ke situ sebenarnya sih. Bukan, intinya bukan nyari ke pelajarannya sih. Iya karena kita kelas karyawan ya. Lebih ke Iya. asik-asikan Lebih aja. asik-asikan aja. Jadi karena udah capek kerja terus pusing, akhirnya di kampus tuh jadi tempat untuk kita refreshing otak gitu. Bukan kita buat belajar, tapi sebenarnya kadang juga kita perlu belajar juga. Apalagi kalau pelajaran masalah programming tuh, wah itu harus dipelajarin. Karena kalau misalkan pelajaran biasanya lu nilai jelek tapi programmingnya lu bagus, ya itu bisa ketolong deh. Gue pernah ngerasain kayak gitu. Jadi gue nilainya tapi programming gue nilai A semua. Akhirnya IP gue tetap 3 walaupun ada gitu. Jadi jangan sampai buat kalian-kalian nih teman-teman yang sekarang lagi kuliah terus ngambil kelas karyawan atau kelas reguler. Nah kalian tuh kayak menyepelekan, padahal di kampus itu banyak banget channel-channel yang bisa lu ambil, termasuk jaringan-jaringannya tuh. Tapi asli sih men, gua ngampus IT ya, Nah, kagak bisa ngoding gua. Sebenarnya gua tuh kayak apa ya, kayak IT kejebak men. Dulu tuh gua di salah satu kampus Jakarta sih ya. Awal gua daftar itu sebenarnya gua tuh daftar mesin. Nah, mesin, tes segala apa susah men. Nah, begitu singkat cerita pengumuman kelulusan nggak keterima, gua pusing gua dari situ kan. Akhirnya gua ngecek ini kan jurusan IT. Karena apa ya, peminat juga nggak terlalu banyak sih men ya, makanya gua cobalah ke situ IT kan. Nah untungnya itu ya gue diterima. Jadi awalnya tuh gue pikir tuh belajar IT itu kayak belajar tentang komputer biasa gitu kan men. iya. Begitu mulai pelajaran masuk, anjrit, belajar flowchart, ngoding apa ini anjrit. Kayak gue salah jurusan, tapi ya namanya udah berkecimpung di situ ya gimana lagi, ya gue terusin aja. Iya, tapi gue dulu sama. Gue SMK gue kejebak karena gue dulu SMK ngambilnya RPL itu. Jadi ngoding juga. Gue pikir RPL itu TKJ. Gue karena dulu seneng ngoprek kan, Emang ngoprek. TKJ apaan? TKJ mah teknik komputer jaringan. Oh alah. Gitu. Nah, itu gue ngerasanya pas gue masuk ke RPL, aduh, ini ngoding lagi, gue nggak tahu apa-apa, gue nggak pernah ngerti yang namanya ngoding pas SMK. Terus singkat cerita temen gue akhirnya ngebantuin lah, jadinya gue bisa ngoding, akhirnya gue bisa survive tuh di kampus. Cuman yang jadi masalah karena gue udah tau ilmunya di SMK, terus gue pindah ke kampus,
akhirnya gue jadi menyepelekan dalam pelajaran, ya sedikit agak sombong lah gitu. Cuman ya akhirnya dengan seiring berjalannya waktu gue ngerasa bahwa perlu juga sebenarnya kuliah. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kalau misalkan kuliah itu gak penting, menurut gue kuliah penting. Satu, kalau lu kuliah lu bisa dapat pengalaman. Terus yang kedua, lu bisa dapat jaringan, terutama teman-teman lu yang jago-jago ngoding, lu bisa sharing. Yang ketiga, lu bisa punya network buat kerja nih. Selain jaringan dari organisasi, lu bisa dapat jaringan juga buat kerja. Itu benar-benar yang kepake sih. Jadi teman-teman gue juga banyak banget akhirnya yang kerja berdasarkan jaringan dari teman-teman kampus. Itu tuh. Jadi lu pokoknya jangan merasa bahwa aduh gua di kampus kayak males-malesan gitu, kayak gua ngerasa apa ya, di kampus tuh nggak ada ilmunya, padahal sebenarnya tuh ilmunya banyak. Cuman memang kalau lu dari SMK ke kuliah lu ngerasa kayak ngulang pelajaran gitu. Terus kenakalan apa lagi nih yang pernah lu lakuin nih pas nih? Kalau gua sih lebih ke cabut, tapi ini men ya. Iya. Lu pernah nggak punya teman di kampus dia pinter tapi pelit? Wah, gitu. Gua pernah gitu. Kampret kayak gitu men. Tapi gue pernah kayak gini nih, gue punya teman terus pinter, udah pelit, dia pengen banget jadi cum laude, tau gak lu? Pengen banget IPK 3 lebih, terus pengen banget yang dianggap tuh paling pinter di Kayak pengen kelas. ketampang banget sama dosen gitu ya. Iya, ketampang. Anjir kayak gitu bener deh. Itu kalau gue ngeliatnya kayak lu ngapain gitu, santai aja bro, chill gitu, jangan ngerasa lu harus jadi yang terbaik, pokoknya let it flow aja lah. Tapi asli sih malas gue kayak gitu tuh, udah pinter pelit gitu kan, kayak gimana, kayak pengen apa kan depan dosen tuh kayak nampang gitu kan. Anjir tuh ngeselin yang kayak gitu tuh asli. Oh iya, gue ingat, gue juga pernah nih. Jadi gue dulu pas lagi skripsi, itu kan gue pernah punya masalah tuh sama inilah dosen lah, pernah punya masalah. Jadi pas skripsi gue tuh disusahin tuh sama dosen. Akhirnya gue memberanikan diri, datanglah ke dosen itu. Terus gue coba ngobrol tapi dengan nada yang agak-agak kesel. Akhirnya gue dikasih surat sama dosen, ada peraturan bahwa dosen tidak boleh diintimidasi, men. Gue pernah tuh kayak gitu tuh. Terus sekarang gue udah lulus tapi nggak dapet ijazah karena belum gue selesai itu ijazah. Jadi masih ada tuh di kampus. Anjir emang kacau ya. Dia nih kalau dihitung-hitung ada kali ya dari lulus itu 6 tahun ijazah agak ditebus men. Cuman gara-gara apa ya? Masalah dokumen. Males Penyakit gua. tuh di males sebenarnya sih. Iya. Tapi kayak anjir gitu. Lu kan pernah kan ya ngumpulin tugas berupa kaset gitu. Tapi kaset kosong lu kumpulin men. Iya pernah gue. Gue juga pernah sih. Ya kan gue suruh. Iya. Sebenarnya karena dosennya chill juga sih, santai menurut gue ya. Iya. Mungkin apa ya, karena terlalu sibuk atau gimana, gue juga bingung ya. Gue ikutin jejaknya dia men. Kaset kosong gue kumpulin, tapi nilai gue bagus. Dari situ dah teman-teman gue baru kan, anjir itu batu teman-teman gue salahnya. Rajin gitu kan kerjain tugas apa, gue males kan. Gue pikir kan, ya chill aja lah. Ya udah akhirnya gue kumpulin kaset kosong. Agak deg-degan juga sih gue ngerimnya diperiksa kan, tapi ya udahlah gue woles aja kan. Nah begitu UAS pembagian IPK nilainya mantep men, B+. Berarti tuh dosen gak periksa men. Nggak beri sama sekali tuh. Anjir kan. Iya. Karena mungkin dosennya pertama sibuk, yang kedua karena kita RK kali ya, kelas karyawan, Oke, jadi kayak udahlah anak RK mah udah pada tahu ngoding gitu, mungkin begitu. Ini menurut pendapat gua. Padahal kagak semua bisa ngoding men. Iya. nggak Contohnya semua. gua sih, apa ya, gua kayak kejebak gitu lah. Anjir. Pakop lah. Tapi ya sebenarnya di kampus asik-asikan aja sih. Kasih-kasih Gitu. Dan gua kangen banget sebenarnya sama lingkungan kampus gitu, karena gua udah udah lulus dari 2017 gue lulus, sekarang 2022 ya udah 5 tahun lah, 6 tahun nih gue jalan 5 tahun. Nah itu gue ngerasa kayak gue kangen banget sama kampus, kangen bukan pelajarannya tapi kangen sama Kangen suasananya, sih, kangen men, ngumpulnya, kayak kangen kalau misalkan kita lagi bete kita makan di kantin, itu paling asik ngobrol, terus kangen main PES, ya enggak? Yoi. Tapi lo pernah ngambil kelas kosong gitu buat main PES? Oh pernah pasti.
Pernah lu? Kenakalan anak kampus pasti kayak gitu. Tapi tanya apa ya men? Pas kita kuliah tuh pengen cepat lulus. Nah begitu udah lulus, pengen balik lagi ke kuliah. Bener apa yang kata dia tadi bilang nih men. Bukan ke pelajaran sih, lebih ke nongkrongnya gue juga. Iyalah, lebih ke Asli sih. nongkrong. Kalau balas apa ya balik lagi ke pelajarannya, wah gue kagak nyerah dah banget. Cuman gimana ya, kayak misalkan nih, gua waktu itu ngerasa bahwa gua pengen buat lulus, bener kata dia nih, gua pengen buat lulus cepet-cepet, karena kan dulu RK gua biaya sendiri kan, terus kayak jajan gua udah habis nih kan, gua lebih milih buat bayaran bulanan buat kampus. Tapi ketika gua udah lulus, gua malah pengen ngampus lagi. Terus ada nih teman gua kampret nih, dia lagi mau sidang skripsi, gua kasih tahu, lu makan dulu sebelum sidang. Dia karena udah panik ya kan, dia males nih makan. Aduh males gua makan nih. Terus tiba-tiba pas sidang nervous, ngeblank men. Anjir sih. Dia cuma masuk 5 menit doang, terus dia ngeblank, terus dia keluar. Dia bilang gua nggak tahu gua ngomong apa, ngeblank gua. Makanya gua bilang makan dulu. Nah ini tips juga nih buat lu pada nih yang lagi skripsi. Pas lagi lu sidang, jangan lupa deh lu ngopi dulu, kayak makan dulu, sebat dulu, biar lu kelihatan enak, kalem, tenang, chill. Baru pas lu ketemu dosen. Sebenarnya dosen juga cuman nyecer gitu-gitu doang. Dan pengalaman gua pas lagi sidang, itu buku gua tuh buku dokumen pas TA atau skripsi, itu tuh bener-bener yang ngaco, covernya nggak ada, nggak lengkap. Terus pas gue sidang, gue ditanya, kamu mau lulus apa enggak? Ya gue bilang lah, saya pengen lulus pak. Terus akhirnya gue bilang, Pak, saya nggak bisa bikin dokumen, tapi kalau masalah ngoding boleh diadu pak. Saya ketolongan lu di coding sih, lu jago. Iya, ketolong di coding. Ketolongan di coding, kalau masalah dokumen emang males sih bocah. Iya, akhirnya pas gue udah nyelesain presentasi, tuh gue di coding, gue kasih tahu codingannya, debugging juga. Dosen akhirnya speechless sama gue, wah boleh juga nih gitu kan. Jadi dokumennya akhirnya kena revisi. Nah di revisi ini gue belum selesai sampai sekarang. Nah kita kayak gitu sih men. Beda sama gua. Kalau gua karena gua tahu ya kelemahan gua nggak bisa di coding, gua ngejar di codingnya itu walaupun apa ya, codingannya bukan dia yang bikin men skripsi. Tapi gua coba berkali-kali lah sama dosen lah. Saya yang bikin pak, saya yang bikin. Cuman mampusnya lu tuh pas lagi dites men. Anjrit, gua dites nggak bisa apa-apaan men. Karena codingan juga bukan gue yang bikin ya. Sampai gua sejam gitu kan ngoprek-ngaprek. Kalau codingannya gue yang bikin. Iya sih, makanya dari itu makanya gue gak ngerti kan. Suruh cari sama dia tuh dosen tuh suruh ubah gitu kan. Coba kamu ubah ini. Oke pak, siap. So ngerti aja gua. So ngerti. Sejam gua oprek-ngaprek sampai lepek baju gua men. Lu panik lu gue. Panik gua karena gua gua gak bisa coding kan ya. Sejam tuh kan. Dosen bilang nih men. Ya, Gak apa lu? kaget. Oh, santai aja. Bilang gimana nih? Dia nanya kan tuh. Bisa nggak kamu apa? Mau bayar saya suruh kan? Gue masih tetap sama beneran kok. Bisa pak dengan PD-nya. Gue bilang bisa terus kan. 1 jam setengah. Gue kan kagak bisa kan. Yang tainya apa men? Ditakut-takutin gini gue. Adalah kamu lulus tahun depan aja. Asli men. Makin keringet dingin gue. Dari situ kan. Udah. Karena gue ngikutin jejak dia batu ya. Gue bilangnya ke dosen kan. Pak, saya nggak bisa lah kalau lulus tahun depan, harus lulus tahun ini. Dibalikin gini gue sama si dosen itu men. Kamu mau lulus tahun ini, tapi ngoding aja nggak bisa. Anjrit. Gue sempat stuck tuh, gue mikir kan, pembelaan apa lagi yang mesti gue keluarin. Jadi cuman nih satu-satunya yang bisa gue keluarin ya itu aja. Gue bilang ya harus lulus tahun ini. Gimana caranya harus tahun ini, nggak bisa tahun besok. Kayak gitu kan. Ya, si dosennya masih tetap sama argumen dia. Ya, gue balikin lagi argumen gue kan. Tetap kayak gitu kan. Akhirnya udah tuh kan. Sedang kompre lah. Ketolong di kompre sih gue men. Ketolong di kompre. Karena sebelum di kompre gue belajar dulu kan. Kompre kan cuma tanya jawab itu kan.
Cuman ada satu dosen penguji gua deh nenek. Memang dia orangnya chill sama kawan-kawan gua lah. Yang kampretnya apa ya? Nah ini teman gue ini pas gue lagi maju sidang nge-WA kasih dosen itu kan, bro apa seru kasih pertanyaan di luar ini aja soalnya tadi udah pelajarin yang ini. Bener men, dikasih pertanyaan yang di luar gue pelajarin. Dari situ mampus gue itu, dia seinget gue tuh ngasih 4 pertanyaan lah, 3 gue bisa jawab, 1 gue nggak bisa. Setengah jam gue tuh suruh mikir itu dikerjain gue. Akhirnya si dosen yang ngerjain gue sama kampretnya juga. Bilang kayak gitu, nah kamu masih kuat sama argumen kamu pengen lulus tahun ini, tapi pertanyaannya aja nggak bisa jawab. Kampret kan? Mampus lu kan juga. Mampus gua. Ya udah gua ngalah aja sih tuh ya. Apa gimana kan gua bilang gitu kan ya. Tapi harus lulus tahun ini. Ya udahlah. Ya udah kata dia gitu kan, mau gimana lagi? Ya udah sidang selesai ditutup kan. Ketar-ketir lah gua kan dari itu kan. Ya udahlah. Gua coba slow aja kan. Udah bisa selesai sidang itu sama teman-teman gua, kantin lah, ngopi-ngopi apa gimana. Yang kampret tuh dosen nyusul ke kantin nih men. Bilang kan ke teman-teman, selamat ya. Pede gua kan di situ kan. Anjir lulus gua nih. Gak mungkin gagal. Pas tuh dosen yang CS sama kawan-kawan gua pengen nyariin gua, saya lulus pak, lu mah kagak. Aja kan. Gue nganggap sih bercanda tapi sedikit panik men. Iya gila lu. Gila. Karena gue juga sadar juga. Gue kalau bisa jawab, mending gue kagak becus kan. Dikasih error kayak gitu gue nggak bisa nyelesain kan. Akhirnya situ ya udahlah. Di situ ngopi-ngopi bareng sama tuh dosennya chill aja. Cuma ya dari situ gue tanya lagi, Pak lulus kagak? Udah lu kerjain terus. Berarti yang ngasih pertanyaan di luar kemampuan itu temen lu WA gua tadi anjrit ya. Temen gua sendiri men, Jadi di prank gua. Tapi gua punya punya temen nih, ini temen gua kampret. Jadi ini temen gua emang orangnya jahil parah memang, kacau. Jadi pas gua lagi di kelas gitu kan, mau ujian nih. Nah teman gua tuh ada nih satu nanya, nih minta jadwal ujian, dikasih jadwal Piala Dunia men. Anjir tuh men, temen tuh. Namanya siapa ya? Si Nuri ya? Nuri kok kacau dia. Kacau men. Jadi orang nih, gimana kayak ngeselin ya? Dia minta jadwal UAS kan ya? Dikasih jadwal Piala Dunia. Untungnya tuh orang emang udah tahu kelakuannya suka jahil ya. Jadi slow-slow aja, tapi dalam hatinya sih gue rasa gondok gitu. Parah ya, yang parah itu lagi. Jadi temen gua itu lagi di rumah, kondisi hujan. Terus tiba-tiba dia ngechat di grup, woi ada dosen masuk kuis ya kan. Temen gue dari rumah dateng, tiba-tiba dosennya kagak ada, emang dia ngejailin doang. Dosen temen gue udah kesel banget, wah kacau lu parah. Itu emang jahil lu. Kawannya dia nggak ada obat dah. Kalau soal iseng, untungnya kalau gue nggak kayak gitu sih main jahil lah. Nggak ada lu? Jahilnya santai. Oh santai. Kalau gue parah sih jahilnya. Tapi tainya itu pas jahil yang di skripsi itu ya, sih gue yang gedek juga sih. Asli gedek gue. Kadang juga speak waktu libur tuh temen gue. Jadi kalau misalkan gue kan dulu lagi gue ya, kita sama kan kuliah kan Selasa Kamis Sabtu Minggu ya. Jadi 4 hari kita kuliah tuh. Terus pas lagi kita masuk di hari Selasa kalau nggak hari Kamis gitu kalau nggak salah. Nah harusnya itu tuh libur. Kita tuh kuliah tuh jadwalnya repesi lupa gue. Selasa Kamis Sabtu Minggu. Minggu ya? Iya 4 hari. 4 hari. Libur. Terus temen gue bilang suruh masuk. Dia masuk anjir. Datang anjir. Terus balik lagi, yang tadinya masuk dibilang libur. Kampret. Jaga si Nuri itu tuh. Gila teman gua. Kacau memang. Tapi yang bikin seru sih itu sih men. Iya. Jalan-jalan itu tuh yang bikin kangenin sih di masa kuliah kayak gitu. Gua kangen lah sama dia. Emang orangnya jahil tapi asik sih. Dia bintang ngoding. Jago gitu. Cuman emang jahilnya enggak ketulungan tuh orang. Bener-bener yang orang tuh sampai gedek tapi ya udah mau gimana lagi, emang kelakuan dia gitu. Asli sih. Untungnya di angkatan gua ada kayak gitu. Gak ada. For your info aja. Gue satu kampus, cuma beda angkatan sama dia, tapi kadang-kadang gue suka ketemu sih sama kelasnya dia. Gue pernah satu kampus sekelas sama lu. Gara-gara gue pulang. Gara-gara lu pulang pelajaran ya? Iya. Gue nilai gue jelek, terus gue sekelas sama dia dicengin gue. Dia tuh angkatan di atas gua sih mem. Pas masuk kelas gua sama bocah-bocah gua kan,
ada kaget juga, bocah gua gimana tuh, anjir ini angkatan atas nih. Gua bilang slow, ini bocahnya slow sih, gua kenal gua. Kira Nongkrong bareng ya. nongkrong aja sih ya. Iya. Kagak ada masalah sih sebenarnya. Kadang kan kayak angkatan bawah ketemu angkatan atas itu kan sekarang udah Segan. segan Iya. kayak ini bukan angkatan gua nih, bukan bagian gua. Jadi kayak nggak dianggap apa bagaimana, kayak gitu kan kebanyakan. Tapi kalau angkatan gua sama angkatan dia ya slow aja sih, malah nongkrong bareng. Iya, terus juga nongkrong bareng kadang suka bantu-bantu juga kan kalau lagi masalah codingan gitu. Kita lagi ribet, kita bisa nanya ke angkatan yang bawah atau angkatan bawah nanya ke angkatan yang atas. Santai sih. Tapi emang kuliah di situ bener-bener asik lah pokoknya. Iya. Chill sih. Gue ngerasa kayak gue kangen banget sama lingkungan kampus. Jadi buat kalian nih yang sekarang lagi kuliah, yang sekarang lagi skripsi, manfaatin momen-momen dengan temen lu deh. Jangan sampai Manfaatin dan nikmatilah. Iya. Gitu aja sih. Jangan sampai ketika nanti lu udah lulus lu kangen gitu. Kangen pasti ada kangen lah. Kangen sih. Cuman ya jangan sampai kita menyesal lah. Kayak dulu gue juga nyesel ngapain ya dulu gue malah main game gitu kan. Bukannya gue belajar. Cuman ya gimana ya namanya juga seneng-seneng gitu. Terus gue ngerasa kayak aduh bosan gitu karena udah kerja. Akhirnya ya udah gue main game aja nih, ya kan. Iya. Itu sih ya, karena kuliah kita berdua ini kelas karyawan yang bukan reguler biasa. Mungkin kalau reguler biasa menurut gue ada beda sih, men. Iya sih ada beda sih kalau reguler biasa mah. Kalau kita kelas karyawan kan santai aja. Ya, di segi tugas juga nggak terlalu yang parah banget kayak kelas pagi sih, men. Iya. Bener sih. Cicilannya yang gue bilang tadi itu gue ngumpulin kaset kosong pun gue dapet nilai bagus. Karena mikirnya tuh dosen bocah kasihan kali udah kerja terus kuliah. Mungkin ya pikiran gue mungkin ke situ. Iya. Cuman nggak tahu juga emang tuh dosen yang males kan, apa yang penting formalitas tuh anak ngumpulin tugas udah selesai beres. Iya. Itu sih. Tapi itu jadi contoh lah. Jangan dicontoh. Itu kelakuan kacau sih, itu angkatan jadul. Kacau. Kalau sekarang sih angkatan sekarang mungkin lebih baik kali ya. Harus lebih baik lah. Harus lebih baik. Iya. Tapi gua ngasih pesen sih jangan dicontoh, patut dicoba sih. Iya. Kalau nggak dicoba kayak gitu, nggak ada cerita aja tuh. Iya, nggak ada cerita aja. Asli sih. Bener. Sebenarnya yang jadi cerita dan yang bikin kangen itu ya soal itunya, men. Isengnya, kita malesnya apa gimana. Iya. Pelajarannya sih ya ada di kangen cuma dikit lah, 95,5% buat gue lah gitu. Gitu lah. Ya segitu-gitu aja sih sebenarnya. Gitu Kayak aja. ya pokoknya nikmatilah kalian di kampus lah. Tapi tanya nih, men. Ya. Kelas karyawan tuh ceweknya dikit. Iya. Terutama IT ya. IT gua IT satu doang. Satu doang. Lu Oh, mending reguler. ada ceweknya satu. Gua nggak ada angkatan gua, men. Iya. Tapi bedanya tuh gua liat jurusan industri ya, men, ya, di kampus gua. Mau kelas malam, kelas pagi ceweknya banyak, cakep, men. Asli sih. Jadi BT-nya di IT ya gitu. Itu Lu pas kuliah baik kelas karyawan ya. Dikit banget. dikit banget. Gua punya angkatan tuh, gua pernah ngerasain ikut angkatan atas itu ceweknya ibu-ibu. Ibu-ibu. Iya. Tapi pernah nggak, men? Nah. Masuk kelas bareng sama fakultas lain. Oh pernah gua. Gua sama ekonomi, men. Cakep-cakep tuh. Wah, bukan main. Sodai. Sodai. Gue dulu masuk kelas bareng tuh sama industri, teknik masih teknik. Industri. Iya masih teknik. Industri mesin, wajah juga oke lah. Gitu. Ekonomi sih, men, menurut gua sih. Ekonomi nggak ada obat. Oke. Di kampus gua tuh ekonomi yang terkenal sih, men. Cakep tuh. Cakep. Mau kelas pagi, kelas karyawan, wah, oke lah, bisa dibilang kayak gitu. Makanya gua tuh paling seneng kalau udah kelas bareng itu sama fakultas ekonomi. Udah sih. Udah. Semangat baca gua. Jam masuk sih, jam 7 nih, men. 6.15 pada sampai kampus. Pada buru-buru dari kantor, sengaja. Oh, biar belajar ketemu. pelajaran, men. Cuci mata lu. Cuci mata. Padahal 2 orang temen gua tuh udah punya istri, men. Asli. Cuman ya di rumah sama di luar beda lah. Kalau di rumah kan bapak. Bapak. Di luar masih bujangan. bujangan. Slogannya kayak gitu sih. Bapak-bapak gila sih menurut gue kayak gitu. Ayo, asik. Tapi asik. Hmm. Masih gaul lah, nggak tua-tua banget sih kawan gue tuh. Maksudnya masih bisa membaur sama Masih bisa yang muda lah. gaul sama yang muda. Kalau gue dulu ini ya sih bareng industri, bareng mesin gitu. Tapi di pelajaran yang
pelajaran formil kayak agama tuh itu gue juga formil sih, di situ. PKN. Nah gitu tuh masuk tuh di situ tuh. Tapi kalau yang khusus buat IT ya udah IT doang. IT Kadang bisa doang. bareng sama senior yang ngulang. Soalnya gue sama dia nih. Iya. Gue baru sama senior gue ini. Dia ngulang bareng angkatan gue. Gitu. Lu mau tau nggak ngulang karena apa? Karena saking malasnya men. Iya. Makanya ngulang pelajaran nilai jelek men. Soalnya kalau di RK tuh gitu, jadi apa ya, ngulang itu nggak yang ada, kan kalau di reguler biasanya ada jam ya kayak semester kosong tuh, semester pendek. Nah itu dia bisa ngulang sih tuh. Kalau nggak ada sih Kalau RK nggak ada, kalau karyawan tuh kayak ya udah, lu pas ngulang, udah ngulang aja, jadi ngulang semester berikutnya, nyari pelajaran ada nggak tuh di semester berikutnya. Kalau nggak ada ya udah nungguin, gitu susahnya. PR di situ sih men. Iya. Tapi yang paling gua takutin di situ tuh kalau gua malas sebenarnya. Gua ngulang sendiri, bareng angkatan di atas gua atau di bawah gua kan gua nggak kenal ya. Asli sih. Kagak jelas jadinya di kelas juga mau ngapain. Iya. Tapi ada sih men, angkatan apa ya? Angkatan di bawah gua, dia ngulang tuh cuma sendiri, kasihan men. Tapi ada temen apa nggak gimana? ada ini. Salahnya tuh bocah kagak ngebaur. Oh iyalah, harus ngebaur lah. Bocah gua kan juga males jadinya ya dicuekin aja. Ya, di mana kita di tempat kan, misalnya kita di suatu tempat ya kita harus ngebaur. Kalau misalkan nggak ngebaur ya lu jadi sendirian, akhirnya bingung lu. Kalau ada tugas lu susah, ada PR lu bingung, nanyanya gimana. Kalau ada jadwal ada apa enggak lu juga bingung nyari jadwalnya kan. Kayak sebenarnya gua menurut gua sih pentingnya sih main ngebaur sih. Ya pastilah. Ketika lu susah pasti ada yang ngebantuin sih. Untung-untungnya tuh kalau misalkan lu pahit-pahitnya lu lulus itu belum dapat kerja, nah di dunia kampus itu lu ngebaur sama teman-teman lu, entah itu di atas lu, entah itu di bawah lu bisa nyari channel dia atau gimana karena lu emang udah deket sama dia gitu ya, kenal juga. Mungkin ya teman lu itu gak segan untuk ngebantu sih menurut gua kayak gitu sih. Iyalah. Kuncinya ngebaur gak penting sih. Karena kan kalau kita di kampus nih kita harus bersosial kan. Selain kita ngambil pelajarannya nih, kita juga harus sosial juga. Jadi biar kita nanti kalau lagi dalam kondisi yang kurang baik, kita bisa nanya nih ke senior atau ke teman angkatan atau ke yang paling bawah gitu yang kita kenal buat kita nyari channel. Jadi jangan sampai lu sendirian doang. Jadinya lu nggak kenal siapa-siapa. Lu juga bingung nanti kalau misalkan ada problem di masalah PR lah atau tugas yang banyak gitu. Lagi coding tuh. Wah, Ngoding. Syukur-syukur dapet jodoh sih. ya. Buat lu yang jomblo Iya. ya, kalau lu punya cewek jangan lah. Ya setia aja lah. Setia aja, tapi kalau lu pengen nakal ya gua nggak tanggung ya. Nggak rekomendasiin juga sih. Iya, Bang. jangan lah. Jangan. Tetap aja lo kalau kuliah ya harus serius lah, Serius. jangan aneh-aneh gitu. Itu sih pengalaman kita ya. Iya sih. Masalahnya ya seimbang lah. Iya. Main oke, belajar oke. Soalnya kalau lu terlalu banyak mainnya juga, ketika lulus IPK lu jelek juga nyesel juga sih, lu masalah juga. Ya iyalah. Lu nyari kerja susah apa gitu, sebenarnya nggak susah atau gimana ya, cuman rata-rata sih perusahaan menurut gue sih ya, cuman nggak tahu menurut dia. Kalau menurut gue sih IPK tuh ngaruh sih menurut gue di perusahaan, tapi ada juga sih sebagian perusahaan yang lihat IPK sih. Perusahaan tuh yang ngelihat IPK ada, yang banget juga ada. Cuman ya problemnya di situ, ketika lu ngelamar di perusahaan yang lihat IPK ya itu problemnya di situ. Biasanya instansi yang gede. Lu siap-siap aja gini men. Lulus ya. Yoi. Gitu ya. Kalau itu ya udah. Akhirnya kita harus membaur jadinya. Terus juga kita harus ngejar nilai yang tinggi. Walaupun sebenarnya kalau lu ngejar nilai tinggi ya lu jangan pelit-pelit lah. Gitu sama teman gitu. Banyaknya gitu sih. Ngeselin udah pinter, pelit, aduh, anjir. Asli sih men. nyontek kayak males dia. Nyontek. Maksudnya bukan nyontek males, ngasih nyontek Kasih kayak contekan males. kan males. Biasanya kayak gitu, kalau yang katanya kayak gitu di musim gak men? Enggak, kalau gue dicengin. Dicengin. Kalau yang katanya yang kayak gitu, diemin sih. Diemin. Diemin sih, males men. Kalau kata gue dicengin, misalkan kayak waktu itu pas lagi wisuda gitu kan pasti wisuda kan dipanggil tuh, yang kumlot kan. Nah dia nggak kumlot nih, dicengin sama teman gue masih Nuri itu, dicengin. Wih, lu nggak kumlot? Iya, meriang dong lu. Win. Untungnya temen gue kumlot tuh orang baik. Iya. Selama gue kuliah sih membantu sih. Gitu. Untungnya ya
poin plusnya di situ sih temen gua. Pinter, nggak pelit. Tapi ada satu momen dia kadang pelit juga. Ada satu orang sih, gua nggak mau sebutin namanya, jangan. Iya pasti, namanya Ada yang manusia pelit. pasti kalau Ada misalkan yang pelit. udah di atas ya bisa jadi pelit, tapi mudah-mudahan enggak deh gitu. Harapannya sih jangan deh. Iyalah. Ya menurut kalian aja lah, kalau ada teman-teman kalian yang satu angkatan, pinter, pelit, ngeselin gak men? Ngeselin sih menurut gue sih. Iyalah. Asli. Gila lo kalau nggak ngeselin. Cuman ya akhirnya itu kan ada sebenarnya yang pastinya Nggak di mungkin setiap bakal angkatan hilang ada sih. kayak gitu, Setiap angkatan mungkin masih bakal ada hilang. kayak gitu. Mau dari tahun kapan kayak modelan begitu, gak mungkin Ada aja. nggak ada. Ya ada sih men. Jangankan di kuliah, di sekolah pun juga gitu Sekolah. ada. Tapi kita sekolah nggak- lu IT juga kan men? IT gua. Gue otomotif men. SMK gue otomotif. Jadi menyeberang tuh. nyebrang gua. Kan gue bilang tadi, Iya. gue IT dijebak. Oh iya benar. Gue yang masuk mesin gak keterima, akhirnya gue nyari yang peluangnya besar ya masuk IT. Iya. Karena udah berkecimpung. Kita lanjutin aja lah men. Oke lah. Gimana lagi? Mungkin itu aja kali ya kita ya. Itu Pembahasan kita itu aja sih sebenarnya. Untuk sebagai opening sih itu aja sih. Iya, sebagai opening Cukup. itu Nanti aja. akan ada pembahasan yang lebih seru sih menurut gua. Betul. Pokoknya stay tune tetap di channel Baftek. Kita Oke. tetap memberikan informasi-informasi yang akurat, terupdate dan juga mungkin berbau teknologi pun pasti ya. Jangan lupa nyeleneh juga, men. Iya, jangan lupa nyeleneh. Pokoknya tetap chill. Kecil, Jangan lupa kalian tetap semangat. tetap semangat. Yang pasti, Yang pasti. kalau di pembahasan ini kalian jangan malas-malas kuliah lah. Iya Nikmati sih. momen-momen kuliah kalian. Kuliah, nikmatin banget sih men. Oke, thank you. Jangan lupa lu komen, like, subscribe. Oke, Penting sih itu, penting gratis. lah. Oke, thank you. Oke. Goodbye.